Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal bensin ya. Banyak orang yang berpendapat bahwa kalau dari urutan bensin itu urutannya adalah premium, pertalite, pertamax sampai pertamax turbo. Pertamax turbo itu yang terbaik. Berikutnya pertamax, berikutnya pertalite, berikutnya premium. Premium paling rendah. Semua itu dilihat dari satu, oktan. Yang nomor dua adalah harga. Ya, mentalitas bahwa yang harganya mahal, yang paling bagus itu masih tetap mendominasi ya. Padahal ya belum tentu yang lebih mahal itu lebih bagus. Ya karena sebenarnya bensin itu kompleks. Ya baru ketika akhir-akhir ini aja ya, jadi orang itu lebih sadar bahwa pakai pertamax turbo itu enggak tentu lebih bagus. Jadi kalau misalnya pakai pertamax nggak masalah, pakai pertamax turbo merugikan. Tapi ini cuma muncul baru akhir-akhir ini saja. Kenapa? Karena ada yang namanya fuel dilution. Jadi orang baru ngerti ada fuel dilution akhir-akhir ini. Entah mengapa, entah kenapa sebelumnya belum mengenal ya. Tapi sekarang orang jadi lebih tahu lah ada fuel dilution. Sebentar, penulis cerita sebentar. Kenapa kok penulis mau bahas ini? Karena tadi motor NMAX penulis mati-matian ya, dipakai mati. Nanti sih soal NMAX-nya. Terus jadi sekarang orang berpikir fuel dilution. Dan diketahui bahwa kalau bensinnya pertamax turbo itu paling gampang fuel dilution. Terus yang berikutnya adalah pertamax. Yang nggak gampang fuel dilution itu pertalite. Orang itu menganggap bahwa oktan lebih tinggi itu yang menyebabkan bensinnya lebih mudah fuel dilution. Ya sebenarnya ini kebetulan ya, karena ya contoh dua bensin yang terkenal, bukan contoh dua ya, tapi tiga yang perlu dicoba ya. Bensin BP, bensin Shell, bensin Pertamina. Kebetulan bensin pertalite itu bensin yang paling licin, yang paling banyak pelumasnya di antara pertamax dan pertamax turbo. Terus kemudian bensin BP juga, menurut penulis pelumasnya BP 92 itu lebih banyak daripada BP 95. Terus kemudian bensin Shell Super 92 itu lebih banyak pelumasnya, lebih licin daripada bensin Shell V-Power 95. Nah, menurut penulis kebetulan itu yang membuat orang jadi berpikir bahwa fuel dilution terjadi karena oktannya tinggi. Tapi menurut penulis enggak. Fuel dilution terjadi karena pelumasnya yang oktan rendah lebih tinggi. Kok bisa seperti itu? Ya karena yang oktannya lebih tinggi itu menghasilkan kerak lebih banyak. Oleh karena itu aditif bensinnya lebih fokus ke pembersihan. Jadi kalau ada yang ngomong bensin oktan tinggi itu aditif pembersihnya lebih banyak, itu betul. Tapi
Itu karena bensin oktan tinggi butuh pembersihan lebih tinggi juga. Karena biasanya oktan lebih tinggi itu kandungan energi lebih rendah. Kalau kandungan energi lebih rendah, ya sampah yang masuk ke mesin, yang masuk ke ruang bakar itu lebih banyak. Karena konsentrasi energinya lebih sedikit. Bensin yang kandungan energinya banyak, ya sampahnya lebih sedikit. Nah, karena itu pelumasan itu merupakan salah satu bagian dari bensin yang nambah-nambahi sampah di ruang bakar. Jadi untuk bisa bersih, ya itu harus dikurangi pelumasnya. Terus bensin mana dong kalau untuk pembersihan? Kalau menurut penulis cari yang oktan terendah yang memang cocok untuk motornya. Kalau motornya nggak cocok pakai oktan 92, ya mau nggak mau harus pakai oktan 95. Tapi kalau bensinnya cocok pakai oktan 92, ya pakai oktan 92 itulah yang sudah maksimal. Karena pakai oktan 95 nanti malah kotoran bensinnya makin banyak. Walau disebut pembersihnya lebih banyak, tapi penulis sendiri merasa bahwa kayak BP95, kayak Pertamax Turbo, kayak V-Power itu pembersihannya kalah daripada bensin versi oktan 92. Awes. Sekarang penulis ingin bahas mengapa kok penulis itu sebenarnya menghindari pemakaiannya Pertalite. Walau penulis sendiri motor manapun, mau yang Honda Beat, mau yang Suzuki Next 2 ini ataupun NMAX, itu aman ya, pakai Pertalite. Jadi penyebabnya adalah karena menurut penulis Pertalite itu bensin yang paling merusak dari seluruh jajaran bensin Pertamina. Kalau ada bensin premium, penulis lebih pilih bensin premium. Karena ya penulis sendiri kalau ada premium lebih milih pakai premium, mau itu untuk mobil Ayla maupun untuk Honda Beat, Suzuki Next 2 maupun NMAX. Mungkin disebut knocking atau apa, enggak, motor penulis enggak mengalami hal itu, enggak parah lah paling enggak. Mobil juga enggak parah. Jadi semua motor mobil penulis itu aman pakai premium. Cuma sayangnya premium sudah punah, sudah hilang, dihilangkan. Walau di atas kertas disebut Pertamina masih jualan premium sampai sekarang, sejak bulan November tahun kemarin ya kalau nggak salah, itu penulis nggak pernah lihat lagi ada premium. Katanya masih jualan, tapi entah itu di atas kertas tok. Jualan tapi nggak mendistribusikan. Ya wis. Itu cuma omong-omong tok ya. Makanya Pertalite harganya tetap karena nggak ada premium kan. Entah mengapa nggak jualan premium. Padahal ya Pertalite sama saja ya. Dulu ngomong-ngomong mafia premium dihapus, nggak ada mafia lagi. Tapi ya menurut penulis rasanya sampai sekarang pun mafia Pertalite masih ada, mafia Pertamax ada, mafia Pertamax Turbo ada lah ya. Ngomong sulit cari bahan bensin, ya kayaknya sekarang yang round 90 pun sulit kan ya. Wes terus ingat ya bahwa bensin kita itu impor. Jadi ya kita ini menikmati subsidi ketika pakai Pertalite. Terus mengapa nggak produksi sendiri? Ya karena dijual ke orang luar ya, dikasihkan ke orang luar, kasihkan pabrikan luar yang produksi. Tapi Pertamina sendiri nggak beli produk dari yang diserai mengolah kilang minyaknya ya.
bolah opo karepe, opo gunane untuk Indonesia, nggak ngerti penulis. Mengapa kok diserahkan pihak luar, opo untungnya untuk Indonesia, penulis nggak ngerti. Tapi yang jelas sekarang adanya Pertalite, dan Pertalite penulis mulai dari awal keluar Pertalite udah sering nyoba, sering gantinya bukan ganti tiap hari ya. Jadi bukan tiap hari premium, sekarang premium, besok Pertalite, terus premium lagi, Pertalite, Pertamax, Pertalite, enggak gitu. Gantinya modelnya setiap sebulan sekali lah. Sebulan Pertalite terus. Mulai dari ketika motor Suzuki Spin penulis masih ada. Sebulan Pertalite terus, sebulan Pertamax terus, sebulan premium terus. Seperti itu kayaknya penulis mencoba pelumas. Dan dari hasil coba-coba itu penulis menjumpai banyak hal. Yang pertama, kalau pakai Pertalite ruang bakar makin kotor. Jadi ruang bakar makin kotor gimana? Karena setelah kira-kira 2 atau 3 km pakai Pertalite, pasti tenaga ngedrop. Butuh waktu agak lama sebelum efek ini hilang kalau misalnya pakai Pertamax atau premium. Karena ya seperti kita tahu, efek pembersihan bensin Pertamax atau premium pun nggak bagus. Jadi Pertamax termasuk bensin yang pembersihannya nggak bagus. Tapi dari sisi pengotoran mesin, Pertalite itu jauh lebih ekstrim daripada Pertamax. Bensin yang paling bebas, paling bersih, paling lega mesinnya itu adalah ketika pakai premium. Ketika penulis pakai premium, wah tenaga ini lega banget. Baik dari sisi kandungan energi maupun dari sisi kebersihan mesin. Nah, kalau pakai Pertalite kan tenaga turun. Nah, itu kalau pakai premium butuh 2 mingguan lah untuk motor penulis bisa balik lega lagi nafasnya. Pertamax baru tahu ketika pakai NMAX. Jadi baru mengamati ketika pakai NMAX. Jadi pakai Pertamax itu tenaga turun kan ya. Setelah sekitar lama ya, kalau pakai Pertamax nggak kayak Pertalite 2 atau 3 km, tapi sekitar beberapa minggu itu, 3 atau 4 minggu atau sebulan gitulah. Jadi setelah sebulan pakai Pertamax pasti tenaga ngedrop. Nah, itu pakai premium lagi, itu tenaga bakal enak lagi, bakal lancar lagi. Tapi ya tetap sih mungkin ya kira-kira sama lah 2 mingguan gitu pakai NMAX ya. Jadi dari tingkat kebersihan itu premium yang paling bersih. Habis itu Pertamax itu nggak bisa membersihkan, bikin kotor. Habis itu Pertalite. Terasa ya kalau misalnya habis pakai bensin BP 92 atau Shell Super 92 pakai sekitar semingguan gitu atau 2 minggu, atau kalau kilometer ya sekitar 500-an kilometer ya, 500-an kilometer pakai Shell Super 92 pakai bensin BP 92. Itu nanti pakai Pertamax pasti tenaga akan makin lama makin turun. Pakai Pertalite instan. Tapi ya ini pembersihannya itu butuh agak lama. Jadi untuk mereka-mereka yang bensinnya sering ganti-ganti ya, sekarang Pertalite, besok Pertamax, besoknya lagi premium, pasti ngomongnya beda. Jadi pendapatnya bakal beda dari penulis, karena memang faktor pembersihannya nggak diperhitungkan. Jadi kalau faktor pembersihannya diperhitungkan beda lagi. Juga kalau faktor pelumasan, terutama untuk mereka yang yang oli mesinnya itu buruk. Jadi
Pertalite itu lebih licin daripada premium, lebih licin daripada Pertamax. Untuk motor-motor yang olinya pakai oli bawaan, pakai oli yang terlalu encer, atau pakai oli yang cepat rusak, itu pasti akan merasakan pakai Pertalite lebih irit, lebih licin, macam-macam. Karena apa? Ya karena oli mereka nggak bagus. Orang yang merasa Pertalite itu bensinnya jauh lebih licin, jauh lebih irit, itu ada masalah pada olinya. Penulis yakin seperti itu. Kalau olinya sudah bagus, pasti akan ngerasakan Pertalite itu nggak enak. Selain dari faktor pembersihan, yang bikin Pertalite nggak enak itu adalah kandungan energi. Kandungan energi itu bisa dirasakan kalau motornya itu aman pakai premium, sehat pakai premium. Motor yang pakai RON 988 pakai RON 88 itu aman. Motor NMAX penulis gitu, motor Nex 2, Honda Beat, Suzuki Spin, semuanya begitu. Mobil juga begitu. Jadi motor atau mobil penulis semuanya aman pakai RON 88. Dan ketika pakai premium, itu tenaga paling mantap, paling enak. Urutan yang kedua adalah Pertamax. Dari sisi kandungan energi, dari sisi tenaga, kalau enggak memperhitungkan soal kebersihan ruang bakar. Jadi nyobanya masih beda sehari lah gitu. Habis urutannya premium, Pertamax turbo, lalu terakhir adalah Pertalite. Jadi bensin Pertalite itu bensin yang kandungan energinya paling rendah. Kalau merek lain pakai ada aturannya. Kalau Shell Super kandungan energinya cuma sedikit lebih bagus daripada Shell V-Power. Kalau BP92 itu lebih besar, jauh lebih besar daripada BP95. Nah, untuk kasus Pertalite versus Pertamax lebih besar kandungan energinya. Agak unik sendiri ya bensin Pertalite itu. Nah, selain dari itu, entah ya efek apa ya, biasanya kalau bensin mau habis, itu perilakunya yang paling nggak enak itu adalah bensin Pertalite. Bensin lain-lain penulis nggak ngerasakan kayak Pertalite, nggak merasakan ada yang aneh kayak Pertalite. Jadi bensin Pertalite itu punya gak enaknya kalau bensin mau habis. Nah, ini penulis rasakan lagi tadi. Nah, NMAX kan beberapa hari ini pakai anak. Nah, kemarin rupanya dia nggak pakai nggak pakai NMAX, dia balik lagi. Kenapa mesinnya macet-macetan? Mungkin beltnya. Waduh, aku khawatir ya, nulis khawatir. Karena apa? Karena beltnya NMAX itu emang sudah waktunya ganti. Kan lampunya ngebling loh ya. Tapi sih dorong sempat ke bengkel. Lampunya ngebling, lampu V-beltnya sudah lebih dari 25.000 kan. Sudah berapa? Sudah 26.000. Kan beltnya disuruh ganti tiap 25.000. Belum sempat ganti, diomongin beltnya masalah gitu. Jadi wah, masa ya beltnya itu kok cepet banget gitu loh. Karena yang namanya deadline 25.000 itu kan batas aman ya. Belum tentu 25.000 itu harus ganti. Kalau kelebihan 1 km aja sudah langsung rusak kan ya enggak. Onok molor-molore gitu kan. 25.000 itu adalah acuan amannya gitu. Acuan yang dipastikan nggak rusak. Nah, untuk standar ini biasanya standarnya OEM bagus,
Jadi untuk belt seringkali melebihi dari batas tersebut. Kalau aftermarket kadang ada yang kurang dari tersebut, walau disebut lebih awet dari pabrikan, kadang ya malah lebih cepat rusak. Ya kita nggak tahu lah ya soal belt, tapi menurut penulis kok kayak gitu kalau untuk belt. Nah terus, tapi kok denger ceritanya agak aneh, cerita perilakunya. Penulis kira itu macet gitu ya, ada yang macet di BLT atau apa. Ternyata enggak, mesinnya mati-mati sendiri. Dijalankan tiba-tiba mati, jalankan tiba-tiba mati. Terus katanya itu mungkin beltnya. Waduh, kok aneh ya, mesin mati-mati sendiri kok nyalakan belt. Penulis lihat tadi, maaf nggak kerekam ya, penulis lihat tadi di tangki itu pompa bensinnya itu sampai nggak terendam lagi, jadi kelihatan. Tapi anehnya bensinnya masih disebut sisa 1, belum ngebling. Padahal kalau bensin segitu mestinya harus ngebling ya, tapi itu nggak ngebling. Agak aneh ya. Penulis sampai berpikir, wah itu apa gara-gara pakai aditif gitu ya. Ya terus penulis sempat nyalakan stasioner normal, dipakai gas setempat, digas sedikit gitu ya biar ban belakang putar, normal, nggak ada masalah di CVT. Berarti ya ini jelas masalah kalau bensinnya berkurang ya. Mungkin ya penulis memperkirakan ketika anak pakai bensinnya sempat hilang gitu. Jadi bensinnya nggak kesedot, bensinnya apa jenenge, saking sedikitnya bagian penyedotnya sampai sempat nggak kena bensin. Penulis sempat mengira seperti itu. Tapi pendapat penulis berubah setelah tadi itu bawa motornya untuk ngisi bensin. Nggak penulis rekam, maaf, nanti takut kalau ya banyak keluhan nih. Soalnya tadi itu menegangkan juga, menegangkan. Jadi penulis tadi ngerasakan itu bukan karena bensinnya nggak kesedot. Jadi bensinnya tetap kesedot, tapi begitu digas mati. Jadi begitu digas besar mati. Bensinnya masih ada kalau motor dibuat stasioner nyala normal, tapi begitu digas mati. Nah mungkin yang pemirsa lain yang sering bensinnya mepet gitu ya, mungkin bisa paham maksud penulis seperti apa. Jadi mesin kalau di stasioner nyala, tapi begitu digas langsung mati. Penulis nyangka itu bensinnya nggak naik, tapi faktor seperti itu bensinnya bisa nyala terus, itu bukti bahwa bensinnya masih naik. Kalau disebut tekanannya kurang, enggak juga, karena waktu pas di saat tertentu gitu ya digas bisa. Jadi penulis tadi itu sempat mati, sempat ketika digas mati, terus sempat juga ketika digas bisa jalan. Jadi untungnya nggak sampai nuntun ke pom bensin. Untungnya nggak sampai nuntun ke pom bensin. Tapi anak ya kebangetan ya. Ditanyai apa bensinnya masih ada? Ada kok, masih ada 1 bar. Aduh. Kalau bensin pakai bar-baran 1 bar itu dianggap habis ya. Nanti dibilangin lagi anak-anaknya. Jangan sampai 1 bar lagi ya. Ya wis. Pokoknya tadi berkutat di mesin ya. Kadang mati digas, kadang bisa jalan. Tapi untung bisa sampai pom bensin
yang begitu sampai pom bensin mati langsung. Ya wis lah, udah nyampe lah. Terus penulis isi, wes diisi. Habis itu gimana? Lancar, nggak ada masalah sama sekali. Mesin jalan, digas kecil, digas besar langsung gitu ya. Oh ya, suara mesin masih halus. Oli mesinnya pakai meteran SA 40 dan KCO 300 ml, 30% berarti, dan satu revitalizan. Awet ya, mungkin itu pemakaian sekitar 500 lebih. Motor mulai dipakai anak sudah 500-an. Ya mungkin sudah hampir 700 lah. Yang jelas mesin sudah normal. Nah, apa itu memang karena bensinnya sudah habis sehingga kayak gitu, sehingga mesin perilaku aneh seperti itu? Menurut penulis itu salahnya dari Pertalite. Mengapa begitu? Karena ya seperti itulah kalau bensin Pertalite mau habis, sudah habis, mendekati habis. Jadi bagian jelek-jeleknya Pertalite itu ngambang di atas. Penulis pernah ingat bahas ini tapi udah lama sekali ya. Jadi Pertalite itu kalau mau habis itu pasti ada kayak gitunya. Jadi ada bagian bensin yang nggak enak, bagian bensin yang kayak nggak ada tenaganya gitu. Jadi mesin dibiarkan stasioner bisa nyala, begitu digas mati. Itu mungkin sisa-sisa sampahnya Pertalite. Dan itu terjadi kalau bensin mau habis. Dan ini cuma terjadi kalau pakai Pertalite dari pengalaman penulis ya. Cuma terjadi kalau pakai Pertalite. Pakai premium enggak gitu. Kalau pakai premium jelas karena karena bensinnya nggak naik. Baik itu saat pakai NMAX, baik itu pakai spin yang lain-lain lah. Kalau bensin bisa naik pasti nyala, nggak ada istilahnya bisa stasioner digas langsung mati, nggak ada kejadian seperti itu. Kalau nyalanya nyala, begitu digas langsung bong gitu, nggak ada istilah nyala digas langsung mati lagi. Itu khas dari Pertalite kalau bensinnya sudah menipis. Nah, yang begitu itu yang bikin penulis males pakai Pertalite. Karena ya artinya ada bagian yang gak seger yang tersisa di bensin. Dan kayaknya bagian gak seger ini berada di permukaan, gak ikutan larut ke olinya. Entah mungkin itu aditif pelumas atau apa ya. Tapi bagian nggak ada tenaganya itu ngambang. Jadi nggak akan habis, nggak akan hilang, kecuali kalau kalau bensin itu bensinnya menipis dan itu kepake, nggak akan hilang, ada terus. Jadi pernah ya penulis sudah pakai premium gitu ya, nggak bisa, masih bakal ada kesisa sedikit atau gimana gitu ya. Jadi kalau sudah pakai Pertalite, yang sisa-sisa sampah dari Pertalite itu akan menetap cukup lama di bensin. Entah hilangnya kapan ya, entah hilangnya kapan. Ya itu ya yang bikin gak enak. Ya itu juga kayaknya yang bikin kalau pakai Pertalite kayaknya harus cukup rutin untuk bersihkan tangki, untuk drain tangki. Karena ya itu sampah-sampah dari Pertalite itu membuat kalau pas nanti
mau kehabisan bahan bakar, sampahnya itu yang kepakai. Kalau sampah sudah kepakai, ya mesin jadi bermasalah lah ya. Penulis juga nggak tahu apakah kalau dibiarkan begitu lama injektornya macet atau pompanya bermasalah atau gimana, penulis nggak tahu. Jadi ya rekomendasinya, kalau bensinnya Pertalite jangan pernah sampai tipis, jangan pernah sampai mepet, karena ya ada lapisan sampahnya Pertalite yang ngambang. Kalau sampahnya ini sampai masuk ke bensin, bakal bikin masalah rasanya. Mungkin bisa ada airnya juga atau apalah. Tapi itu kelemahannya Pertalite. Ya pasti banyak rider lain yang mengalami dan bisa membedakan juga, yang merasakan kalau bensin mau habis. Emang kalau pakai bensinnya Pertalite itu bikin mesin mati-matian, kayak kecampur minyak tanah mungkin. Ya wes lah, gitu aja. Yang jelas kalau bisa ya jangan pakai Pertalite. Kalau mampu beli Pertamax ya Pertamax aja, kalau mampu ya. Tapi kalau mepet ya apa ya, mungkin bisa pakai aditif, tapi nggak tahu lagi karena penulis nggak pakai aditif ya, lagi nggak pakai stearik acid lagi setelah isi bensin terakhir, karena ya penulis nggak ngerasakan lagi tenaga ya. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.